Momen awal yang menggetarkan dunia balap. Dentuman mesin bergema dari pedok Honda Tim Asia ketika video perdana Veda Pratama merilis dirinya sedang melakukan start dengan motor barunya. Momen itu bukan sekedar rekaman biasa, itu adalah simbol awal dari sebuah babak baru yang akan membawa Veda memasuki panggung dunia. Setelah penantian panjang usai gelaran Junior GP di Valencia, seluruh mata penggemar langsung tertuju pada rekaman berdurasi singkat itu. Suara mesin NSF 250RW yang menggelegar menjadi tanda bahwa perjalanan menuju Moto3 resmi dimulai. Tidak ada yang lebih membanggakan bagi pecinta balap Indonesia selain melihat anak bangsa memegang kendali motor yang kini akan menentukan karir masa depannya. Video itu memperlihatkan betapa Veda terlihat matang, fokus, dan penuh rasa ingin tahu, seperti sedang memasuki dunia yang sama sekali baru. Inilah momen ketika seorang pembalap muda Indonesia berdiri tepat di gerbang sejarah, menantikan pintu yang akan terbuka menuju kompetisi paling keras di kelas Moto3. Dari Valencia ke Jerez, perjalanan yang tak sekedar pindah lokasi. Setelah menyelesaikan balapan terakhir Junior GP di Ricardo Tormo Valencia, Veda dan para pembalap lainnya bergeser ke sirkuit Jerez. Perjalanan ini bukan sekedar perpindahan lintasan, tetapi perpindahan babak karir. Setiap pembalap muda yang datang ke Jerez membawa harapan, kecemasan, bahkan tekad yang tak bisa diukur. Veda kini berdiri sejajar dengan nama-nama kuat seperti Jesus Rios, Alvaro Carpe, Guido Pini, Rico Salmela, Zen Mitani, hingga sang juara Brian Uriarte. Semua berada dalam satu fase, mempersiapkan diri memasuki tantangan lebih besar. Jerez bukan sembarang trek, ini adalah lintasan yang menyimpan sejarah, tempat lahirnya banyak bintang MotoGP. Bagi Veda, berada di trek ini adalah kesempatan mengukur kemampuan sebenarnya, memahami diri sebagai pembalap yang siap naik kasta, dan menghadapi tekanan sebagai satu dari sedikit orang Indonesia yang mendapatkan tempat di panggung dunia. Pertemuan pertama dengan NSF 250RW, mesin yang lebih dari sekedar motor. Saat Veda pertama kali duduk di atas Honda NSF 250RW, dunia seakan berhenti sesaat. Motor ini bukan motor sembarangan. Inilah mesin yang akan membawanya bertarung melawan pembalap terbaik dunia. NSF 250RW terkenal responsif, brutal, dan menuntut kecermatan tinggi. Bagi Veda yang terbiasa dengan motor Junior GP, perbedaan karakter langsung terasa. Gas lebih cepat menggigit, bodywork lebih agresif saat disentuh angin, dan tenaga ekstra membuatnya harus benar-benar memusatkan fokus. Adaptasi bukan soal satu atau dua lap, melainkan proses panjang yang melibatkan teknik, mental, dan intuisi balap. Inilah kali pertama Veda benar-benar merasakan apa yang dirasakan pembalap Moto3 sesungguhnya. Dan dari momen ini, perjalanan barunya sebagai pembalap dunia resmi dimulai dengan motor yang akan menjadi kawan sekaligus ujian. Lap time pertama, sebuah angka yang penuh makna. Ketika catatan waktu 1 menit 46,323 detik muncul di layar monitor, banyak yang langsung menyorot performa Veda. Terpaut 1,736 detik dari Adrian Fernandez mungkin terlihat jauh bagi sebagian orang. Tetapi bagi mereka yang memahami dunia balap, angka ini adalah bagian dari fase adaptasi. Ini adalah lap time pertama Veda di atas motor baru di trek yang menuntut presisi tinggi. Tidak ada pembalap yang langsung cepat pada percobaan awal, apalagi ketika berpindah kategori. Catatan waktu hanyalah angka yang memberi gambaran awal tentang titik tolak perjalanan. Yang paling penting adalah bagaimana Veda memahami ritme motor, bagaimana ia membaca lintasan, dan bagaimana ia mengelola keseimbangan antara agresivitas dan kehati-hatian. Tes ini bukan soal mengejar podium, tapi tentang menemukan arah dan memahami fondasi awal yang akan ia bangun di musim depan. Fokus adaptasi, bukan mengejar kecepatan, tetapi memahami mesin. Honda Tim Asia memahami bahwa tes pertama bukan tempat bagi Veda untuk memaksakan kecepatan. Fokus utama adalah adaptasi. Motor Moto3 memiliki karakteristik unik, bobot ringan, tarikannya besar, dan mekanisme elektroniknya jauh lebih kompleks.
Veda harus memahami bagaimana motor ini bereaksi pada setiap detail kecil, mulai dari bukaan gas, perubahan gigi, hingga tekanan rem saat menikung. Adaptasi yang baik adalah kunci menuju ritme cepat. Jika dasar ini kokoh, kecepatan akan mengikuti dengan sendirinya. Oleh karena itu, setiap lap menjadi momen Veda untuk mempelajari bagaimana motor merespons tubuhnya, bagaimana angin memukul fairing, dan bagaimana ban menempel di permukaan aspal jeres. Tidak ada yang lebih penting dari proses penyelarasan antara pembalap dan mesin. Belajar dari jejak data para pendahulu. Veda sekarang memiliki akses ke data yang ditinggalkan Tayo Furusato dan Tachakon Buasri, para pembalap pendahulu yang telah mengumpulkan pengalaman di motor yang sama. Data ini bukan hanya deretan angka, tetapi peta performa yang bisa dipelajari. Titik pengereman, sudut masuk tikungan, hingga pola akselerasi. Semua itu bisa diolah oleh Veda untuk memahami batas motor. Namun, penyesuaian tetap diperlukan, karena setiap pembalap memiliki gaya balap yang berbeda. Apa yang cocok untuk Furusato belum tentu cocok untuk Veda. Inilah seni dalam dunia motorsport, membaca data sebagai referensi, lalu mengubahnya sesuai karakter. Dengan mempelajari ini, Veda membuka pintu untuk mempercepat adaptasi dan memaksimalkan potensi motor barunya. Panel, tombol, dan tekanan informasi baru. Motor Moto3 memiliki kompleksitas yang tak pernah ditemui Veda sebelumnya. Panel digitalnya dipenuhi indikator baru yang harus dipahami, RPM, engine map, traction control, dan berbagai model lainnya. Tombol-tombol di handlebar mungkin terlihat sederhana, namun semuanya memegang fungsi krusial yang harus dihafal hingga jadi refleks. Pada kecepatan lebih dari 200 km per jam, setiap keputusan harus terjadi dalam sepersekian detik. Inilah tantangan mental terbesar seorang rookie. Veda harus membiasakan diri dengan banjir informasi teknis yang datang secara bersamaan saat motor melaju kencang. Semakin ia memahami sistem ini, semakin efisien ia dapat mengendalikan motor. Karena pada akhirnya, kendali bukan hanya di tangan, tetapi juga di pikiran. Adaptasi bukan hanya soal motor, tetapi juga soal tim. Untuk pertama kalinya, Veda bekerja dengan mekanik, analis data, dan kru yang sama sekali baru. Mereka harus membangun chemistry yang kuat agar setiap masukan Veda bisa diterjemahkan dengan tepat ke dalam setup motor. Di dunia balap, komunikasi menjadi senjata rahasia. Kenyamanan di pedok menentukan kepercayaan diri di lintasan. Jika pembalap merasa didukung, ia bisa tampil lebih maksimal. Tim Honda Asia memahami pentingnya hubungan ini dan terus mendampingi Veda agar merasa seperti di rumah. Ini adalah pondasi kesuksesan tim-tim besar dunia dan Veda kini berada di dalam proses itu. Apakah Veda akan mengubah gaya balapnya? Pertanyaan yang kini ramai dibicarakan publik adalah apakah Veda harus mengubah gaya balapnya agar sesuai dengan karakter NFS 250 RW. Gaya balap agresif mungkin cocok untuk motor junior GP, tetapi motor-motor Moto3 membutuhkan teknik yang jauh lebih presisi. Mungkin Veda harus menunda pengereman lebih lambat, atau mungkin ia harus mengubah cara mengambil apex. Bisa jadi ia perlu menyesuaikan posisi tubuh saat cornering. Semua ini adalah proses alami yang harus dilalui pembalap ketika berpindah motor. Tidak ada gaya balap yang benar atau salah. Yang ada hanyalah gaya balap yang paling cocok untuk motor tertentu. Dan proses menemukan gaya baru ini yang akan membentuk karakter Veda sebagai pembalap dunia. Tes di Jerez ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan membawa Veda menuju kejuaraan dunia. Semua proses adaptasi, pembelajaran teknis, dan penyesuaian gaya balap akan menjadi fondasi musim debutnya di Moto3. Namun, satu hal pasti, Veda tidak berjalan sendirian. Ia membawa dukungan penuh dari jutaan pecinta balap Indonesia. Setiap lap, setiap tikungan, dan setiap detik yang ia habiskan di atas motor adalah representasi dari semangat bangsa. Moto3 bukan hanya kompetisi, tetapi panggung untuk menunjukkan kualitas. Dan Veda Pratama kini berdiri tepat di ambang pintu sejarah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita hanya perlu menunggu, karena perjalanan ini baru dimulai, dan dunia sedang memperhatikannya.